Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asyun Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik politik ya. Koalisi Parpol menuju Pilpres pemilihan Presiden 2024. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang tentu seperti biasa saya akan minta untuk memperkenalkan diri. Bung Risat, silakan memperkenalkan diri sebelum kita bincang-bincang. Ya. Selamat pagi Bung Aswin, Ya. Selamat pagi Tribuners. Saya Risat Sanger, sekarang sebagai Direktur Sulut Political Institute. Mungkin teman-teman Tribuners lebih mengenal saya sebagai Ketua Garda Tipikor Indonesia, tapi basic keilmuan saya sebenarnya adalah sarjana ilmu politik. Jadi kami juga mengelola lembaga kajian politik. Nah, saat ini politik lagi hangat untuk kita perbincangkan, Bos Aswin. Ya. Sehari-hari berprofesi sebagai swasta. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung ngajak Bung Risat untuk bincang-bincang terkait dengan koalisi Parpol menuju Pilpres 2024. Bung Risat, ini menarik sekali ya pasca reshuffle kabinet yang orang membayangkan wah sebenarnya ya. Reshuffle kabinet ini orang membayangkan kan sempat menjelang reshuffle ada yang menyebut bahwa ini akan ada nama besar yang terlempar, kemudian itu akan berpengaruh sampai ke akan ada ikutan efek domino dikatakan ya. Yeah. Kemudian jadi orang sudah membayang-bayangkan ya, apalagi dengan Ketua Gerindra dipanggil, Pak Prabowo dipanggil ya, diminta keterangan, kemudian Pak Surya Paloh ya dipanggil, kemudian ada beberapa menteri dimintai pendapat. Tentu orang berpikir yang macam-macam ya, dan kita sudah lihat bersama bahwa yang diganti hanya dua, yaitu Menteri Perdagangan ya, Menteri Perdagangan diberikan ke Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kemudian yang mendapat job juga adalah mantan Panglima TNI ya, mantan Panglima TNI. Ini dua posisi menteri yang diberikan, artinya boleh dikata ditambal ya, dikatakan reshuffle kan orang berpikir banyak sekali akan perubahan di pertengahan periode kedua kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Dan saat ini direspons oleh partai setelah itu ada PKS melakukan rakernas ya, kemarin sudah selesai ya. Karena belum menyebut nama calon, tapi sudah memberikan kriteria. Yeah. Kemudian Nasdem yang terkait ya. Nasdem sudah ada rakernas juga, rakernas atau rapimnas ya namanya. Kemudian sudah menyebut 3 nama. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, dan Andika Prakasa. 3 nama ini yang Sebenarnya 4 ya, dengan iya, kader internal mereka. ya. Jadi tapi yang dibacakan 3 yang di ini. Padahal masuk juga ya, sebelumnya kan masuk juga di itu Menteri BUMN Erick Thohir. Nama Erick Thohir juga kalau tidak salah namanya bahkan sama dengan Andika ya, kemudian ada partai-partai lain, kalau tidak salah P3 juga ya sudah melakukan pertemuan, dan PDIP rakernas ya, ada sekolah partai dihadiri oleh Ganjar Pranowo, kemudian sekolah partai untuk khusus kepala-kepala daerah dan wakil kepala daerah ya, kemarin PDIP. Dan kemarin juga ada rakernas, rapat kerja nasional di PDIP. Ini momentumnya politik yang tercipta pasca reshuffle kabinet, dan bagi saya ini adalah konstelasi yang boleh kita lihat menjelang 2024 ini ada suksesi kepimpinan. Yeah. Ya, suksesi kepimpinan, Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi sehingga harus ada pemimpin yang baru, suksesornya. Nah, kemudian ada pemilu legislatif bersamaan. Bung Icat melihat ini
koalisinya paling banyak bisa terbentuk berapa, paling sedikit bisa terbentuk berapa, kemudian perkiraan-perkiraannya gimana? Boleh. Baik, terima kasih Bung Aswin. Ya. Pertama, saya menanggapi dulu nih komentar Bung Aswin soal reshuffle kabinet ya kan. Iya, iya. Nah, menurut saya dua prediksi kemarin itu reshuffle kabinet kan adalah sebuah kepastian bahwa mantan Panglima TNI itu adalah loyalisnya Pak Jokowi, Iya. Pak Hadi ya kan. Sejak masih di Solo hubungan mereka. Kemudian isu bahwa beliau akan masuk kabinet itu sudah tersenter sebelum beliau pensiun jadi Panglima TNI kan. Baru Zulkifli Hasan karena masuknya PAN sebagai kuncian dalam parpol yang mendukung pemerintah masuk, itu juga sudah didengar dari akhir tahun kemarin. Ya kan. Nah, dua kepastian itu. Nah, kalau saya sebelumnya juga pernah memprediksi bahwa reshuffle kabinet itu akan terjadi atau tidak. Saya rasa ini akan terjadi, masih ada peluang terjadi. Karena yang berkaitan dengan isu politik sebenarnya strategis itu, yang terlempar dan sebagainya, itu ada titik kompromi. Itu semua berubah sejak koalisi Indonesia Bersatu yang digalang oleh Golkar, PAN dan P3 itu merubah konstelasi reshuffle kabinet. Kemudian juga dipertajam dan diperjelas oleh Ibu Megawati waktu menarik Pak Jokowi setelah pelantikan beliau sebagai ketua pembina badan BPIP ya. BPIP, baru ditarik untuk meresmikan Masjid M Taufik di milik PDIP, dan di situ muncul Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak ada kerenggangan dari hubungan mereka, baru tidak ada lagi belum terjadi reshuffle, belum kabinet itu. Tapi kan ternyata itu baru dipertajam lagi dan diperjelas saat menjelang reshuffle. 7 ketua parpol, ketum parpol duduk makan siang bersama presiden ya kan. Nah, jadi prediksi tentang perubahan reshuffle kabinet dalam proses memperkuat dukungan akhir pemerintahan nantinya masih akan terjadi. Kami prediksi masih akan terjadi kembali di saat-saat yang memungkinkan. Contoh saja termasuk skenario yang jelas-jelas adalah pembantu presiden mau mencalonkan diri seperti Pak Prabowo, itu kemungkinan skenario bahwa beliau akan mundur dan digantikan oleh salah satu kader partai itu masih juga berpeluang. Karena kalau tahun depan beliau memundurkan diri, fokus untuk mendongkrak suara elektabilitas beliau, Pak Prabowo, jelas beliau harus mundur dari kabinet. Ya kan, prediksi itu masih tetap terbaca dan kita lihat saja, apalagi isu tersebut makin mencuat ke publik dan makin mengkristal sejak Pak orang terkuat di Sulawesi Utara datang diundang khusus oleh Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan kan. Jadi skenario isu bahwa Pak Oli akan menggantikan Pak Prabowo kalau nanti mundur juga masih mengkristal gitu. Nah, balik ke koalisi kita hari ini, kalau secara data presentasi partai politik ini cukup menarik nih Bung Aswin. Memang nanti akan terlihat, saya buka data dulu sedikit ya. Kan untuk cukup mengusung capres di 2024, mereka harus memiliki ambang batas 20% suaranya. Nah, parliamentary threshold ya. Iya. Di tahun 2019 atau mempunyai setara kursi apa? Kursi di Senayan. Iya, 20%. Kalau untuk di Senayannya itu kan, untuk masuk ke Senayan mereka harus di ambang batas 2% suaranya. Jadi misalkan partai politik kayak contoh ya, partai-partai pengunci nih di ini 4% 4% di parlemen ya. Kayak contoh Perindo kan,
Perindo di 2,67, baru Partai Berkarya di 2,09, bahkan PSI di 1,89, bahkan yang kita ketahui partai lama seperti Partai Bulan Bintang dengan Hanura itu hanya di 0, Hanura di 1,54 dan Partai Bulan Bintang di 0,79. Nah, mereka partai-partai yang sudah memiliki nama termasuk KPI juga tidak duduk di parlemen karena suaranya tidak cukup, membatasinya 4%. Ya. Kenapa isu parliamentary threshold ini muncul? Karena kan dari beberapa yang menegaskan bahwa sebenarnya kan kita untuk membatasi kekuatan parlemen gitu, karena kan konsep bernegara kita ini presidensial. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang sebelum ada parliamentary threshold ini agak ambigu ini, apakah kekuasaan itu ada di presiden ataukah kekuasaan dari parlemen. Nah, ini yang nggak jelas, masih kalau dibaratkan masih sedikit abu-abu gitunya. Nah, kalau dengan ini dari suara 2019 PDIP lahir sebagai pemenang di angka 19,33%. Nah, memang hanya PDIP yang kemungkinan bisa mengusung tanpa berkoalisi, ya kan? Baru kemudian kita lihat kemarin KIB yang membuat reshuffle itu berputar arahnya. KIB Golkar mengunci partai-partai kunci di bawahnya itu. Seperti PAN yang di angka 0,84% dan P3 yang di angka 4,52%. Nah, ini dua partai kunci terakhir. Ambang batas sudah cukup ya untuk ini ditambah Golkar ya. Sudah ya, cukup di ambang batas 4% ya, maksudnya di parlemen. Dua urutan partai pengunci di parlemen. Jadi mereka cukup kalau Golkar 12,31 ditambah PAN 6,84 tambah P3 itu bisa mengusung lagi satu calon. Ya kan? Nah, yang menarik itu yang banyak mengejutkan juga itu adalah kedekatan PKB dan PKS kemesraannya yang sebelum bertemu Gerindra itu kan cukup mesra itu. Ya, ini juga di luar nalar. Kenapa? Karena kalau mau dilihat PKB kan berbasiskan ormas tertentu ya. Sebut saja NU kan. Nah, sedangkan di 2019 NU itu hancur-hancuran diserang oleh kelompok kanan, ekstrim kanan lah taruhlah, ya kan, dan beberapa tokohnya saat ini sedang di dalam kurungan kan, menjalani kurungan. Nah, itu semua berkecimpung dan terlalu erat hubungannya dengan PKS gitu kan. Kenapa PKB waktu itu sempat mesra begitu terhadap PKS, walaupun Demokrat ikut nimbrung di cinta segitiga itu kan diprediksi. Tapi sebenarnya ada yang mencurigai memang bahwa PKB mengambil posisi itu supaya bisa menjadi value bagi PKB sendiri gitu kan, dan itu terbukti. Pasca skenario itu muncul mesra itu, walaupun Caimin tidak hadir di kemesraan itu kan, yang hadir adalah wakil ketua umumnya. Memang terlihat dari situ bahwa Caimin main politik dua kaki nih. Memang Caimin ini waktu beliau jadi ketua umum pertama kan juga memang ribut dengan anaknya almarhum Gus Dur kan, begitu. Jadi memang hobi main politik dua kaki lah ini ya, karena posisi PKB memang di urutan tengah kan ya, mediocre ya. Iya, keempat terbesar dia, keempat, mengungguli Nasdem bahkan. Partai-partai mediocre. 9,69% suaranya di DPR. Nah, sehingga partai PKB dengan Gerindra bertemu dan langsung memungkinkan membuat deklarasi kan, yang dikenal dengan KIR, Koalisi Indonesia Raya, atau yang mereka sebut bahwa dan itu bisa mengusung lah. Bisa, karena cukup melebihi 21%. Kalau Gerindra 12,57, PKB 9,69, berarti kan 21-an. Hampir 22 ini. Hampir 22 ya. Iya, 22%, bahkan lebih unggul dari PDIP bahkan secara persentase kalau koalisi ini terjadi. Jelmaan menjadi naga merah
ya kan, katanya Caimin. Ya, ya. Karena kan semut merah tadi yang dibangun oleh PKB dengan PKS sebagai partai menengah, ya kan, suara menengah, semut merah menggigit dan memang cukup menggigit dan mengkhawatirkan, ya kan. Nah, berarti sudah 3 ya, 3. Karena jadi tersisa Demokrat, Nasdem, tersisalah Demokrat, Nasdem, dan PKS. Nah, yang menjadi pertanyaan besar ini, apakah PKS ini mau dan cukup ya kalau mereka bergabung ya? Mereka melebihi bahkan. Karena Nasdem di 9,05 dan partai PKS itu di 8,21, berarti sudah 17 ya. 17,21 ditambah Demokrat. Ditambah Demokrat dan koalisi mereka terbesar sebenarnya. Kalau itu jadi ya, 17 ditambah 7,77%. Berarti 24%. Iya. Hampir 25%. Iya. 25% koalisi paling gemuk. Iya. Yang jadi persoalan adalah basis identitas dari partai-partai itu. Ini yang menjadi persoalan dan kunci menarik. Dan kalau Nasdem yang selama ini dikenal nasionalis dan Partai Demokrat yang dikenal nasionalis, dia bergabung dengan PKS yang PKS dianggap partai pola identitas ya, walaupun sudah ada caleg-caleg non Muslim di PKS yang masuk sudah membuka diri ya menjadi partai nasionalis, tapi kan masih kulturnya masih kental dengan identitas itu kan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan menariknya. PKS mau atau Nasdem atau Demokrat yang tidak mau gitu. Tapi yang jelas adalah kalau kami memprediksi sebagai pengamat bahwa ini adalah strategi untuk mengunci Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan memang elektabilitasnya ini kan selalu di 3 besar ya. Tidak turun. Ya. Tapi trennya naik. Ya kan? Nah, yang menjadi persoalan dalam survei itu kan kalau kita berada posisi di atas, Bung Aswin, itu tidak akan mungkin naik. Yang kalau dia naik memang usahanya saya rasa udah mentok lah kalau dia mau naik lagi trennya. Yang bahaya itu dia tidak bisa menjaga tren itu menjadi datar, bahkan menyusut ke bawah. Nah, ketika menyusut ke bawah ditangkaplah oleh tren yang di bawah menuju ke naik itu. Nah, jadi skenario itu muncul makin pasti bahwa Anies terkunci dalam posisi ini. Kenapa? Karena PKS juga masih malu-malu kucing kan, tidak mau menyebutkan, tidak juga ini dan sebagainya. Hanya Nasdem saja yang berani. Tapi apa gunanya kalau Nasdem berani mengungkapkan itu, tapi tidak memiliki koalisi? Nah, ini yang menjadi persoalan, ya kan? Nah, ada yang menarik, Bung Aswin. Kedua partai Nasdem dan PDIP ini, walaupun sebagai partai pengusung pemerintah ya, pada koalisi Pak Jokowi di periode kedua ketum partainya ini sedang berselisih pendapat atau kritik mengkritik. Saat Nasdem berpidato mengkritik, ada yang partai sombong, ada yang ini janganlah Nasdem menjadi partai yang sombong dan sebagainya. Ini ditanggapi serius oleh Ibu Megawati di saat pidato Ibu Megawati di Rakernas kemarin. Dan Ibu Megawati PDIP sebagai ini saya rasa bukan sombong kalau dikatakan seperti itu ya, tapi boleh dapat dikatakan adalah partai yang percaya diri, karena pemenang memang, karena pemenang dan memang mempunyai karakter partainya itu menjadi pemenang dengan sikap yang tegas dari disiplin dari Ibu Mega itu sendiri dan jajaran partainya. Nah, kalau ditanyakan booming sekarang ya, sekolah partai di Banteng Merah itu adalah upaya untuk melakukan konsolidasi untuk menghidupkan mesin partai bekerja sempurna. Memang secara matematika politik kalau konsolidasi itu dengan piramida ya, mereka bekerja sama dan mereka bekerja masif itu, saya rasa memang suaranya tetap akan menjadi suara pemenang pemilu
legislatif 2024 nanti begitu. Dan juga itu juga untuk menegaskan, karena apa? Karena koalisi-koalisi parpol yang dibangun baik di KIB maupun di koalisi parpol yang belum jelas muncul di permukaan seperti Nasdem ya, yang dianggap oleh PDIP mau membajak kader terbaik dari PDIP, ya ini Mas Ganjar, ya kan, sehingga PDIP menunjukkan ini loh partai kami tetap solid, ini loh kekuasaan dan kedisiplinan partai kami tetap berjalan, ya kan, citra-citra itu. Jadi memang kan politik itu serangannya bukan serangan menusuk dengan senjata tajam, tapi dengan gambar yang terjelas bahwa Ganjar ikut sekolah sekolah kader, termasuk juga melakukan dia menyatakan bahwa ini kader saya loh ini. Iya, termasuk menandatangani juga fakta integritas tentang ini. Itu adalah serangan mempublikasikan bahwa Ganjar adalah milik PDIP yang tidak bisa diperjualbelikan, atau dianggap Ganjar bukanlah pelajar politik dalam tanda kutip, dalam artian yang tidak bisa diusung oleh partai lainnya, dia bisa pindah ke partai lain. Tapi kalau kita berkaca di tahun 2019 sama ketika Pak Jokowi maju kedua, dikhawatirkan Pak Jokowi tidak mendapatkan tiket dari PDIP seperti Rakernas di Bali kan, bahwa diperlukan untuk menyusun strategi bagaimana bisa mempengaruhi keputusan Ibu Mega. Saya rasa Ibu Mega adalah pemimpin yang rasional ya. Ya kan, rasional dalam artian. Dan itu sudah dibuktikan di 2014 kemarin waktu 2019 musuh awal. Oh, 2000, ya betul 2014. Kalau kedua kali kan sudah pasti karena Jokowi udah presiden memang petahana. Tapi di 2014 itu kan perjudian itu kan. Bahkan terbalik, Bung Aswin. 2014 adalah sebuah kepastian karena tren Jokowi tren meningkat ya. Dan saat itu kader partai. Tapi ingat waktu itu sebenarnya Ibu Mega walaupun kecil tapi masih mempunyai peluang loh untuk mencalonkan diri waktu itu. Iya, akan tetapi beliau kan termakan oleh gerus tren waktu itu. Dalam artian suara waktu itu juga kan suara yang suara di parlemennya juga belum memadai waktu itu. Walaupun tiket masuknya itu ya memang rasional dalam artian bahwa beliau ketua umum partai tidak akan menang, berarti beliau memungkinkan bahwa untuk menang itu masih ada kendala. Ya kan, sehingga Pak Jokowi yang diusung. Nah, tapi begitu Pak Jokowi di tren pertama itu membuat partai politiknya gila-gilaan, Bung Aswin ya kan, 2019 juga menjadi pemenang pemilu, mengantarkan kan, benar gak? Artinya kenaikan suara PDIP ada kecenderungan ya karena Jokowi efek juga, ada pengaruh Jokowi efek. Iya jelas. Nah ini Bung Aswin menyinggung situ, Jokowi efek kan. Nah, polarisasi ini yang dipolakan oleh Ganjar ya kan? Dan juga Erick Thohir. Dan memang hanya itu yang akan membuat PDIP bisa memilih Ganjar misalnya ya. Apabila memang mereka lihat trennya seperti Jokowi lalu atau melebihi. Ya jelas kan konsolidasi melalui ini dampak positif dari teknologi ya. Internet ya. Coba Bung Aswin bayangkan berapa banyak biaya yang dibutuhkan oleh Ganjar untuk mengelilingi Indonesia. Sangat besar. Ya kan, sangat besar. Artinya membutuhkan. Nah, yang menjadi keterbatasan berikutnya adalah Ganjar adalah seorang kepala daerah, bukan pemimpin nasional di DPR, atau bukan sebagai anggota kabinet. Ya kan. Jadi tapi kalau dia mau keliling Indonesia dengan membawa sebagai gubernur tidak akan mungkin, ya kan? Pertama tidak terfasilitasi oleh negara. Tidak seperti tokoh lainnya yang terfasilitasi karena beliau memimpin legislatif, misalnya, ya kan? Seperti Bu Puan gitu.
keliling Indonesia kan, Bisa, terfasilitasi karena ketua DPR. Iya, dan iya. juga alibinya memungkinkan. Betul. Terus Erick Thohir keliling Indonesia, Bisa. ya kan, Sandiaga sampai di Uno, mesin-mesin bisa. ATM Iya, iya, iya. ada mukanya Erick Iya, iya. Thohir, ya kan. Iya, iya. Bayangkan itu. Saya juga mau kritik ini. Kalau itu terjadi skenario bahwa Erick Thohir memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi pencalonannya, ini jelas adalah mempertontonkan bahwa demokrasi kita ini cedera kalau ada cerita itu gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi bahwa kedekatan istana dalam mendongkrak ini itu adalah fakta yang terlihat sekarang ini. Nah, bahwa gaya-gaya pola meningkatkan elektabilitas Pak Jokowi di periode kedua itu dimainkan oleh Ganjar dan Erick Thohir. Iya. Yang menjadi masalah adalah keduanya adalah pemimpin yang baik, cakap, tapi tidak memiliki tidak menjadi penentu dalam tiket pertarungan mencalonkan diri. Iya. Ya kan? Bukan ketumpar dan sebagainya. Sama kayak Pak Jokowi kritis loh Pak Jokowi di pemilihan kedua itu. Iya, iya, maju kedua karena apa? Karena waktu itu kan santer bahwa ibu akan menaikkan Ibu Puan, Mbak Puan kan. Dan memang skenario Ganjar juga di awal tidak ada yang menaikkan. Yang terjadi adalah ketika Pak Prabowo dan Sandiaga Uno memutuskan masuk kabinet, Iya. ya kan? Sudah dapat dikatakan dari polarisasi itu baik di dunia lokal kita di nasional maupun di internasional, setelah Pak Jokowi adalah Prabowo. Ya kan? Iya. Tapi Menyiratkan demikian ya. Tapi ya itulah politik. Selalu Dan berubah. itulah perjalanan kan Iya, gitu. iya, iya. Pak Jokowi kan sibuk dengan menata kementerian dua Pemerintahan terbesar lah, ya kan, dengan menatanya. Tapi Pak Jokowi, Pak Prabowo lupa untuk memaintenance elektabilitasnya. Itu yang menjadi persoalan. Iya, iya. Nah, kalau dikatakan sekarang ini dibuktikan Pak Jokowi memain kemana, Pak Jokowi pernah blunder waktu di Projo, di Malang, dengan mengatakan bahwa ojo ke susu, tapi ada orangnya di sini, gitu kan? Nah, ini blunder dalam Iya, politik, iya, blunder. Seharusnya beliau tidak perlu mengatakan itu, karena kehadiran Ganjar waktu itu memiliki alibi strategis karena beliau adalah gubernur, kepala daerah, di mana presiden hadir datang di sebuah kegiatan, gubernur Harus wajib hadir gitu. mendampingi. Iya, iya. Ya kan? Ini menarik ya. Tadi kita sudah di awal sudah memprediksikan kemungkinan jika terjadi memang optimal ada empat koalisi ya yang bisa mencalonkan ya. Ada PDIP, kemudian ada Golkar dengan CS-nya tadi, Golkar, KIB. P3, KIB, kemudian Ada koalisi naga. ada koalisi naga ya, Gerindra dan PKB, kemudian ada bisa terbentuk koalisi yang satu lagi, Nasdem, PKS dan Demokrat ya. Jika ini betul terjadi empat, kira-kira nama-nama siapa yang boleh masuk di empat koalisi ini? Yang jelas sudah ada 3 nama yang santer ya. Ya. Ya kan? Yang pertama adalah Prabowo. Itu sudah pasti ya kan. Karena hingga hari ini Prabowo tetap tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak akan mencalonkan diri. Yang kedua adalah Ganjar. Ini tren dari internet ini membentuk, sebenarnya kalau dibicarakan, ada yang membicarakan akar rumput itu adalah kepastian bahwa betul gak ditanyakan di bawah, ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh Nasdem mengakui bahwa ini adalah suara akar rumput, itu terjadi, tapi itu adalah cara yang tradisional menurut saya. Termasuk juga PDIP menggalang bahwa akar rumputnya masih menginginkan kader dari PDIP, yakni akan yang sekarang lagi muncul ke publik kan ke Mbak Puan ya. Tapi saya rasa banyak juga yang masih belum meyakini itu sebuah kepastian akar rumput yang meluas ya. Dan yang ketiga adalah kepastian suara akar rumput dari kecanggihan teknologi adalah Ganjar.
elektabilitas dari survei itu, apalagi survei sebagai instrumen yang bisa mengukur politik secara kepatutannya mencapai 90% ya akurasinya, 80 sampai 90% dengan margin errornya sekitar 2 kan persen sampai itu, bahwa Ganjar adalah suara akar rumput hari ini yang memang istilahnya adalah itu adalah kepastian dari suara akar rumput begitu. Hanya saja kepastian suara akar rumput ini kan menyeluruh ya, dalam artian orang yang tadinya skeptis terhadap partai, kalau Ganjar masuk dia, ya maksudnya skeptis tuh dia golput, kalau Ganjar masuk dia bisa tidak golput gitu ya kan. Nah yang sangat disayangkan itu adalah kalau Ganjar tidak memiliki tiket, ya jelas pasti tren golput itu akan lebih tinggi dari tahun pemilu sebelumnya di 2019. Itu yang bisa kita pastikan. Kemudian yang kedua adalah berbicara tadi koalisi yang keempat ini bisa terjadi tapi sangat berat bekerjanya. Kenapa Bung Aswin? Karena tadi ketiga parpol yang tersisa ini kalau dia berkoalisi menjadi partai koalisi gemuk ya, karena berdasarkan presentasi suara di 2019. Jadi karena pragmatis kan misalnya ya. Masalahnya kan adalah presentasi yang digunakan bukan 2019. Tapi masih ada sebelum pemilihan presiden kan masih ada pemilu. Nanti yang digunakan instrumen presentasi di pemilu 2024 bulan Februari nanti gitu, bukan 2019 yang kita bicarakan tadi. Partai-partainya itu. Nah kalau keempat tiga partai politik ini kental identitasnya gitu. Jadi jangan ketika mereka berkoalisi mereka kehilangan basis suara sebenarnya gitu. Itu yang menjadi kerja berat mereka menurut kami di SPI. Jadi ini menarik ya, bahwa secara teori ya, secara kalkulasi tadi, hitung-hitungan bisa 4 ya. Tapi walaupun dikatakan tadi agak sulit untuk 4, karena kita lihat di 2019, 2014 juga memang memungkinkan 3-4 calon. Tapi faktanya di lapangan kan head to head ya yang terjadi ya di dua pertarungan terakhir ya. Pak, yang terbentuk kan hanya mengkristal Pak Jokowi melawan Prabowo, begitu juga di 2019 ya. Ini tentu berbeda ketika pertarungan di era Pak SBY. Kalau kita tarik ulur ke belakang itu memang kan ada beberapa calon yang mengemuka waktu itu yang memang bersaing. Tapi itulah saya kira, kalau saya sih sebenarnya saya berpikir sebenarnya ke depan mungkin baiknya ada 3 calon, sehingga tidak, kalau head to head itu kan nanti masyarakat terbelah menjadi 2, dan itu tidak baik sebenarnya untuk demokrasi kita. Tapi karena begini juga, semakin banyak calon saya kira sebenarnya semakin baik, masyarakat semakin banyak pilihan, walaupun tentu banyak juga faktor-faktor lain yang kita harus lihat. Karena kalau dia 4 calon misalnya, kemungkinan 1 putaran kecil, pasti dia dua putaran ya. Dan terakhir ini, karena kita dibatasi dengan waktu, Bung Icat melihat kekuatan di Sulawesi Utara gimana? Walaupun sulit ya secara nasional, kalau kita bicara pilpres atau pemilu suara kita, vote kita tidak cukup untuk menjadi bargaining secara nasional. Tapi kan ini menarik juga karena kita di Sulawesi Utara. Kira-kira gimana di Sulawesi Utara ini? Saya rasa peran gubernur kita ini sangat strategis ya. Strategisnya gimana? Karena hingga hari ini sebelum adanya partai politik, artinya di Sulut oleh efek itu masih sangat kuat ya. Iya, dan kedekatan antara beliau dengan Prabowo itu yang terlihat ya, itu nyata, maksudnya bisa menjahit itu. Dan kemudian juga walaupun
King Mac ya, sebut saja Luhut ya. Luhut tidak disukai satu Teuku Umar ya. Maksudnya satu Teuku Umar tidak menyukai, tapi waktu Luhut datang atau kemari terlihat akrab dengan Pak Oli ya kan. Jadi Pak Oli ini memainkan fungsi yang sangat strategis menurut saya. Sehingga memang beliau mendapat peran. Jadi pernahkah bercerita, jadi begini, siapapun pemenangnya di di pemilu nanti, di presiden nanti, sebenarnya rajutan komunikasi dan efek dari mempengaruhi itu kuat, disitulah dibutuhkan bahwa ya kekuasaan itu muter-muter di kita aja gitu kan. Saya menanggapi Bung Aswin bilang bahwa lebih bagus dari 2 calon. Saya rasa kemungkinan itu besar. Kalau dulu Bung Aswin, Pak Jokowi adalah petahana. Ya. Jadi kalau dia lebih dari 2, jelas Pak Jokowi yang menang. Kenapa? Karena instrumennya, elektabilitas yang tidak bisa menurun ya kan, tetap stuck begitu kan, tidak terjadi tren kenaikan, bahkan penurun sedikit ya. Baru kemudian juga Pak Prabowo begitu tidak ada calon ketiga, semua lari alternatif ke Pak Prabowo. Ya, termasuk yang kanan tadi, yang pernah disinggung kan. Sehingga kanan merasa terhianati oleh Prabowo waktu itu ketika masuk kabinet kan. Gitu. Coba kalau dilihat lah, coba lihat di jejak digital ya. Bahkan sudah ada yang menggunakan, menurut saya, cara-cara yang tidak etis ya, kalau misalkan mengatakan saya bermimpi dapat hikmat bahwa Prabowo yang jadi. Ini kan membahayakan kayak gini. Gitulah. Demokrasi itu tidak bisa diukur dengan hidayat atau apa, hikmat mereka gitu kan. Demokrasi itu tetap hitungannya adalah angka, dan kemudian adalah bagaimana mempengaruhi rakyat untuk memenangkan itu gitu, dengan cara-cara yang baik. Nah, kalau dibicarakan sekarang, apa sih yang menjadi kalau ditanya bahwa Pak Jokowi pada akhirnya tetap akan mendukung Ibu Mega, saya rasa. Karena apa? Karena Ibu Mega memberikan tiket kepada Jokowi, kepada anaknya di Solo, kepada anak mantunya di Medan ya kan, dan juga selama ini sering turun gunung saat Jokowi dicaci maki. Era itu Pak Ibu Mega pidato loh. Saya sedih nih lihat Pak Jokowi makin kurus atau apa gitu kan. Saya rasa Pak Jokowi akan tetap membantu Ibu Mega di akhirnya. Namun Pak Jokowi berusaha mengadakan calon alternatif selain Mbak Puan. Tapi ketika nanti diputuskan pasti beliau akan tegak lurus. Yang menarik diprediksi adalah apakah Ganjar akan menerima atau tidak. Itu kami belum bisa memprediksi ya, karena tanda-tanda itu masih jauh dari keadaan, karena masih ada 1 tahun lagi. Kemungkinan di awal tahun baru terlihat apakah Ganjar kalau tidak dapat tiket dia berhenti, ataukah dia mengikuti skenario cadangan, dia pindah haluan ya. Pastinya dia memundurkan diri, kan ada cara Ahok ya. Ahok mundur ya kan, tapi saya melihat sosok Ganjar dan Ahok ada berbeda sedikit soal Ahok bukan loyalitas terhadap partai. Ahok loyalitas terhadap keinginan dirinya dan idealismenya. Nah, kalau Ganjar akan terlihat seperti apa, masih ada setengah tahun lah kita untuk memprediksi itu. Ya, yang jelas bahwa skenario sekarang itu untuk mengunci Anies yang dianggap sebuah kelompok yang dianggap sedikit memainkan peran yang cukup keras ya dari sebelah kanan, itu identitas yang cukup keras, itu semua menumpuk ke Anies, sehingga saya rasa ada skenario besar untuk mengganjal Anies di awal itu terjadi. Dan Tribuners, tentu menarik ya perbincangan politik kita, koalisi ini mengira-ngira, menebak-nebak ya,
akan kira-kira koalisi politik menuju 2024. Tentu masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, tapi kita sudah sentil tadi ya mungkin saja bisa ada 4 pasangan calon, tapi bisa juga drama head to head kembali terjadi di Pilpres 2024. Dan tentu kita masih akan melihat karena di 2024 itu ada rangkaian pemilu yang akan terjadi. Ada pemilu legislatif, ada Pilpres, kemudian di politik daerah ada pilkada. Yang tentunya tapi ada yang saya tanggapi sedikit nih. Ya. Head to head kali ini berbeda dengan head to head 2019 loh, Bung Asmi. Oh iya. Karena apa? Karena di 2019 ada yang dipertaruhkan antara kelompok nasionalis dan kelompok non-nasionalis yang identitas tertentu kan, karena numpuk ya. Tapi kalau ini skenario ini head to headnya kembali terjadi, saya rasa siapapun pemenangnya udah mereka yang berkuasa. Ini menarik ya, dan tentu kita akan ikuti terus. Tapi paling tidak mudah-mudahan bincang-bincang kita ini memberikan wahana, memberikan pemikiran-pemikiran baru kepada kita bahwa tahun politik sudah dekat, tahun depan sudah politik dari masing-masing tentu, apalagi para politisi tentu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan tentu sudah bersiap dari saat ini. Dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini ada closing statement dari Bung Icat, silakan. Yang pertama adalah kita mau mengajak himbau masyarakat untuk melihat politik itu sebagai kebaikan ya. Jangan dianggap politik adalah sebuah kecurangan atau sebuah hal yang menakutkan. Karena apa? Karena apapun yang menjadi pemikiran dari masyarakat itu harus disalurkan untuk memilih. Lebih baik memilih daripada tidak memilih. Walaupun nantinya mereka akan bercenderung siapapun yang dipilih terlihat sama saja, ya kan. Tapi yang saya rasa adalah ketika masyarakat dapat berpartisipasi secara politik dalam hal ini memilih, itu menjadi sumbangsi besar suara kita itu untuk menjadi penentu. Nah, dalam artian adalah cerdaslah kita dalam berpikir secara politik, lihatlah mereka calon-calon yang ada, amati dan dukung mereka gitu. Karena dan juga yang terakhir adalah sebenarnya adalah peran masyarakat dalam menolak money politik. Ini penting agar kita tidak makin tajam jurangnya kepada demokrasi yang bayar. Nah, sehingga itu yang dikatakan tadi, demokrasi milik oligarki. Nah, cara kita memerangi oligarki adalah kita menolak politik uang. Itu yang perlu kami sampaikan ke masyarakat. Terima kasih, Bung Asben. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan koalisi parpol menuju Pilpres 2024. Dan tentunya saya Asil Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Icat Sanger SIP selaku Direktur Sulut Political Institute yang sudah memberikan pandangannya terkait koalisi menuju Pilpres 2024. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan tentunya kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.